Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luklu Maula Arul dengan NIM 140, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baiklah, saya akan membahas soal mengenai materi yang pertama, yaitu geometri bangun ruang. Yang kedua, kesejajaran dan kesebangunan. Yang ketiga, satuan pengukuran. Dan yang keempat, satuan kecepatan dan debit. Yang kelima, penyajian data. Dan yang keenam, ukuran pemusatan data. Baik, soal berikutnya yaitu soal geometri bangun ruang pada kubus. Nah, di sini terdapat gambar kubus dengan sisi yaitu 15 cm. Pada soal ini, hitunglah volume kubus di bawah ini. Baik, penyelesaiannya, jawab. Diketahui panjang sisi kubus 15 cm. Ditanyanya volume. Rumus volume yaitu sisi kali sisi kali sisi. Jadi, langsung saja kita masukkan volume sama dengan 15 kali 15 kali 15 cm. Volume sama dengan 3375 cm. Jadi, volume kubus tersebut yaitu 3375 cm kubik. Nah, lanjut. Soal kedua yaitu sebuah wadah berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 15 cm. Diisi air hingga setengahnya. Kemudian sebuah kubus dengan rusuk 8 cm dimasukkan ke dalam wadah tersebut hingga tenggelam seluruhnya. Berapa tinggi kenaikan air dalam wadah sekarang? Nah, bagi kalian bisa selesaikan soal ini. Nah, lanjut saja. Lanjut, soal yang kedua, materi yang kedua yaitu geometri bangun ruang lingkaran. Nah, pada soal pertama, tentukan luas permukaan gambar bangun ruang di bawah ini. Rumus gambar di bawah ini yaitu kerucut dengan rumus L sama dengan NR, dalam kurung R tambah S. Nah, sebelum itu, baiklah kita cari dulu garis pelukisnya. S sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. S sama dengan akar 225 ditambah 64. S sama dengan akar 289. S sama dengan 17 cm. Nah, baik. Langsung saja kita masukkan rumusnya. L sama dengan PR R tambah S. L sama dengan 3,14 dikali 8. 8 ditambah 17. L sama dengan 25,12 dikali 25. L sama dengan 628 cm². Jadi, luas permukaan kerucut adalah 628 cm². Nah, lanjut kepada materi selanjutnya, kesejajaran dan kesebangunan. Pada soal ini, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Tentukan EF. Nah, penyelesaiannya yaitu EF per BC sama dengan DE per AB. EF per 15 sama dengan 6 per 12. Jadi, 15 dikali 6 per 12 sama dengan 90 per 12. Jadi hasilnya 7,5 cm. Nah, lanjut. Satuan pengukuran panjang. Pada contoh soal ini, yaitu Rianti membeli kain di toko Merdeka sepanjang 6,5 dam. Kemudian diberikan kepada ibu sepanjang 17 meter. Berapa sisa kain Rianti sekarang? Penyelesaiannya yang pertama. Sebelum itu, soal yang ditanya yaitu meter, sedangkan dalam soal itu dam. Kita ubah dulu dari dam ke meter. Jadi, kalau dam ke meter maka yaitu turun satu tangga, yaitu dikali dengan 10. 6,5 dam sama dengan 65 meter. 17 meter sama dengan 17 meter. 65 meter dikurang 17 meter sama dengan 48 meter. Jadi, sisa kain Rianti adalah 48 meter. Nah, lanjut.
Satuan pengukuran berat. Pada satuan pengukuran berat ini yaitu soalnya, Menik dan ibunya pergi ke pasar membeli 10 kg beras, 2 kg gula pasir, 600 gram bawang, dan 500 gram cabai. Berapa hektogram berat belanjaan mereka? Nah, jadi yang ditanya yaitu hektogram. Maka kita harus mengubahnya kilogram menjadi hektogram. Jadi, dari hektogram ke kilogram yaitu naik 1 tangga, maka dibagi dengan 10. Penyelesaiannya, 10 kg beras sama dengan 100 hektogram. 2 kg gula pasir sama dengan 20 hektogram. 600 gram bawang sama dengan 6 hektogram. 500 gram cabai sama dengan 5 hektogram. Jadi kita jumlahkan saja 100 hektogram ditambah 20 hektogram ditambah 6 hektogram sama dengan 131 hektogram. Jadi berat belanjaan mereka adalah 131 hektogram. Nah, lanjut. Yaitu materi satuan pengukuran jarak kecepatan. Nah, pada contoh soal yaitu jarak kota A ke kota B 120 km. Jovanka naik bus dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi Jovanka ini berangkat dari kota A ke kota B. Penyelesaiannya yaitu diketahui dulu. S sama dengan 120 km. Volume sama dengan 80 km per jam. Yang ditanya yaitu T. Jadi kalau rumus T yaitu S per V, 120 per 80 sama dengan 1,5 jam. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Satuan pengukuran waktu. Nah, pada satuan pengukuran waktu ini, kita bisa melihat 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 3.600 detik. Nah, pada contoh soal yang pertama yaitu 3 jam sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 menit. Lama suatu kegiatan juga dapat dinyatakan dalam jam dan menit. Nah, pada contoh soal 2 yaitu Bibi memasak dari pukul 7 hingga pukul 9. Berapa lama Bibi memasak? Jawabnya, dari pukul 7 hingga pukul 9, jarum pendek bergerak maju 2 langkah. Jadi, ibu memasak selama 2 jam atau 1 jam 120 menit. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Yaitu satuan kecepatan debit. Nah, pada satuan kecepatan debit ini, debit sama dengan volume waktu. Nah, pada contoh soal, Dian mengisi ember yang mempunyai volume 300 cm dalam waktu 10 menit. Berapa milimeter kubik atau per menit debit air tersebut? Jawabnya, debit air sama dengan volume waktu sama dengan 300 cm kubik dibagi 10 menit sama dengan 30 dikali 1000 mm kubik per menit sama dengan 30.000 mm kubik per menit. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Penyajian data. Diagram lingkaran. Nah, pada penyajian data ini kita menggunakan diagram lingkaran. Contoh soal yang pertama, diagram berikut menunjukkan bidang studi yang disukai oleh 12 siswa. Banyak siswa yang menyukai matematika adalah, nah pada diagram ini kita bisa tengok matematika, bahasa Inggris diminati 60%, IPS diminati 120%, IPA diminati 30%. Nah, penyelesaiannya, besar sudut matematika sama dengan 360 derajat dikurang 120 derajat ditambah 60 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 360 derajat kurang 210 derajat sama dengan 150 derajat.
Jadi, banyak siswa yang menyukai matematika adalah 150 derajat per 360 derajat dikali 72. Nah, sama dengan 15 per 36 dikali 72 siswa. Nah, ini bisa dicoret, yaitu hasilnya sama dengan 30 siswa. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ukuran pemusatan data. Nah, pada soal ini, perhatikan nilai ulangan Dina berikut ini. Nah, 7, 9, 7, 8, 9, 6, 8, 7, 8, 9. Soal yang pertama yaitu tentukanlah mean. Mean sama dengan rumusnya yaitu jumlah data per banyak data. Mean sama dengan kita urutkan, kita masukkan 7 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 per 10. Dari mana 10 ini? Dari hasil banyaknya nilai ulangan Dina. Jadi mean sama dengan 78 per 10 sama dengan 7,8. Nah, dari data Dina berikut ini, kemudian kita tentukan mediannya. Nah, untuk menentukan median, kita lihat angka yang sering muncul yaitu angka 8 sebanyak 4 kali, maka 8 ini kita ambil rata-rata nilai tengahnya. 8 ditambah 8 per 2 sama dengan 16 per 2, hasilnya yaitu 8, maka nilai mediannya adalah 8. Lanjut. Nah, pada data nilai ulangan Dina, kita menentukan modus. Nah, untuk menentukan modus, kita harus mengurutkannya, yaitu dari yang terkecil. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Maka, modusnya adalah 8. Karena 8 lah yang sering muncul. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.